Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Jumat, tanggal 6, bulan Maret tahun ke-2026. Pelajaran hari ini merupakan pendalaman untuk pelajaran firman Tuhan sepanjang pekan ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada pendalaman hari ini, kita diingatkan bahwa serangan terhadap iman bukanlah hal baru dalam sejarah gereja. Pada zaman para rasul, ajaran tradisi dan filsafat berusaha merusakkan kemurnian Injil, sebagaimana terlihat dalam peringatan Paulus kepada jemaat Kolose. Rasul itu menasihati dalam kitab Kolose 2 ayat 8. Hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ellen G. White dalam Kisah Para Rasul menegaskan bahwa di zaman modern bentuknya berubah menjadi kritik yang lebih tinggi. Evolusi, spiritisme, teosofi, dan panteisme. Semua arus ini berupaya menggiring manusia menjauh dari otoritas kitab suci sebagai wahyu ilahi. Karena itu, gereja dipanggil untuk kembali meneguhkan fondasi iman yang berakar pada firman Allah. Saudara sekalian, kritik yang lebih tinggi menurut White bukan sekadar metode akademik, tetapi pendekatan yang dapat memusnahkan iman terhadap Alkitab sebagai kenyataan ilahi ketika kitab suci diperlakukan hanya sebagai produk budaya manusia. Kuasanya untuk mengendalikan dan mengilhamkan kehidupan menjadi lumpuh. Paulus mengingatkan bahwa dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan yang menegaskan keilahiannya secara penuh. Yohanes menyatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Serta kitab Ibrani 1 ayat 3 menyebut dia sebagai cahaya kemuliaan Allah. Jika Kristus adalah kepenuhan Allah, maka wahyu tentang dia dalam Alkitab tidak mungkin dipandang remeh. Mengurangi otoritas kitab suci berarti mereduksi kesaksian tentang Kristus sendiri. Bapak, Ibu yang terkasih, lebih jauh kitab Kolose 2 ayat 10 menegaskan bahwa Kristus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan kitab 1 Petrus 3 ayat 22 menyatakan bahwa segala kuasa telah ditaklukkan kepadanya. Artinya, tidak ada otoritas rohani atau intelektual yang lebih tinggi daripada Kristus. Spiritisme dan panteisme meninggikan kehendak manusia sebagai hukum tertinggi. Sehingga tanggung jawab moral direduksi menjadi urusan pribadi. Pandangan ini bertentangan dengan kebenaran bahwa manusia bertanggung jawab kepada Allah sebagai pencipta dan penebus. Ketika kemauan pribadi dijadikan standar kebenaran, dosa tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibatnya, kebebasan berubah menjadi pembenaran diri tanpa pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, isu lain yang sering muncul adalah penggunaan kitab Kolose 2 ayat 14-16 untuk menolak Sabat hari ke-7. Ayat tersebut berbicara tentang penghapusan surat hutang dan bayangan yang menunjuk kepada Kristus, bukan penghapusan hukum moral Allah. 10 perintah, termasuk perintah keempat tentang Sabat,
merupakan ekspresi karakter Allah yang kekal. Paulus tidak mungkin membatalkan hukum yang ia sendiri sebut kudus, benar, dan baik. Masalah muncul ketika teks dipisahkan dari konteks historis dan teologinya. Penafsiran yang keliru dapat menghasilkan kesimpulan yang merusak integritas ajaran Alkitab secara menyeluruh. Bapak Ibu terkasih, di sisi lain ada pula yang bersikeras bahwa hukum-hukum upacara harus tetap ditaati secara literal. Hukum-hukum itu seperti korban dan ritual bait suci telah digenapi dalam pengorbanan Kristus. Memaksakan pelaksanaannya sebagai kewajiban keselamatan berarti meragukan kecukupan salib. Hal ini juga berpotensi mengaburkan perbedaan antara bayangan dan kenyataan rohani. Walaupun terdapat nilai pedagogis dan simbolis yang memperkaya pemahaman teologi, menjadikannya syarat mutlak akan menimbulkan legalisme. Injil justru mengajarkan bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui iman. Saudara sekalian, karena itu Ellen White menasihatkan agar Alkitab dipandang sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepada setiap orang percaya. Sikap ini menuntut kerendahan hati dan kewaspadaan terhadap segala ajaran yang melemahkan inspirasi kitab suci, termasuk bagian yang terasa tidak nyaman. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, bukan sekadar dokumen religius biasa. Ketika orang percaya menatap kepada Kristus dan berjalan setia pada ajarannya, mereka akan memperoleh akal budi ilahi, kesetiaan kepada kebenaran kekal, menjaga gereja dari arus pemikiran yang menyesatkan. Jadi kesimpulannya, hanya dengan meneguhkan otoritas penuh Alkitab dan supremasi Kristus, iman akan tetap teguh menghadapi setiap tantangan zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.